semuanya, berjumpa kembali dengan Ustazah dalam kegiatan belajar hari ini. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Namun sebelumnya, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar bersama, pastikan terlebih dahulu bahwa kalian bergembira. Kenapa? Karena belajar itu menyenangkan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Anak-anakku, adakah yang tahu apa itu adaptasi makhluk hidup? Adaptasi makhluk hidup adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya agar dia tetap lestari. Jadi, tujuan dari makhluk hidup untuk melakukan adaptasi adalah untuk menghindari kepunahan. Sedangkan fungsi dari adaptasi sendiri adalah ada 3 macam. Yang pertama adalah untuk memperoleh makanan. Yang kedua, misalkan pada hewan, yaitu untuk melindungi diri dari musuh. Karena hewan memiliki ciri khusus tertentu. Kemudian yang ketiga adalah untuk bertahan hidup. Nah, anak-anakku, sudahkah kalian memahami apa itu adaptasi dan apa tujuan dari adaptasi? Ya, kalian hebat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam adaptasi. Nah, tahukah kalian adaptasi pada makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 3 macam? Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk alat tubuh pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, kita akan membahas pada tumbuhan terlebih dahulu, yaitu ada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau disebut juga dengan xerofit. Contohnya adalah kaktus, pohon kurma, dan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Pada kaktus, dia memiliki adaptasi berupa 4 hal. Yang pertama adalah daunnya tereduksi menjadi duri. Tujuannya untuk memperkecil penguapan. Kemudian yang kedua, dia memiliki akar yang sangat panjang. Tujuannya untuk memudahkan mencari air. Kemudian yang ketiga adalah batangnya berlapis lilin. Karena kaktus ini tinggal di daerah yang gurun, sehingga penguapannya sangat besar karena suhunya panas. Kemudian yang keempat adalah batangnya menyimpan cadangan air. Lalu yang kedua adalah adaptasi morfologi pada tumbuhan yang hidup di tempat yang berair, disebut juga dengan hidrofit. Contohnya adalah pada tanaman teratai dan tanaman enceng gondok. Pada tumbuhan teratai dia melakukan 3 adaptasi. Yang pertama adalah permukaan daun yang lebar dan tipis untuk memudahkan penguapan. Karena dia di daerah yang berair maka cenderung lebih mudah untuk busuk. Kemudian yang kedua adalah akar yang sangat panjang. Tujuannya adalah untuk mencapai dasar sungai sehingga tidak terbawa oleh arus air. Kemudian yang ketiga, batangnya berongga. Tujuannya adalah untuk memudahkan sirkulasi udara. Sedangkan pada enceng gondok dia melakukan 2 adaptasi. Yang pertama adalah pada bagian pangkal batangnya dia menggembung. Tujuannya adalah agar memudahkan dia untuk berada di atas permukaan air. Sedangkan akarnya adalah yang lebat sehingga dia tidak terbalik. Ketiga adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya adalah paku-pakuan, begonia, pakis haji, dan lumut. Untuk tumbuhan higrofit, karena tinggal di daerah yang lembab, maka kelebihan air dibuang melalui struktur daun yang khusus, yaitu hidatoda. Nah, anak-anak hebat, kita akan membahas penyesuaian diri makhluk hidup yang kedua, yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi organ-organ tubuh atau alat tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya pada tumbuhan adalah pada tanaman Venus. Tanaman Venus dia tinggal di daerah yang miskin nitrogen, sehingga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya
Dia memiliki kemampuan untuk mencerna serangga. Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian perilaku makhluk hidup terhadap kondisi lingkungannya agar tetap lestari. Contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan yang pertama adalah pada tanaman putri malu. Bagaimana daun putri malu jika kalian sentuh? Ya, dia akan mengatupkan daunnya. Kemudian pada tanaman bunga pukul 9, dia hanya akan mekar jika menunjukkan pukul 9, di mana suhu udaranya sesuai dengan kebutuhan dia untuk mekar. Atau pada tanaman bunga matahari yang arah bunganya menghadap ke sinar matahari saat terbit. Nah, anak-anakku, selain 3 macam adaptasi tersebut, tumbuhan juga melakukan beberapa bentuk adaptasi yang lain. Tujuannya adalah untuk berkembang biak. Contohnya yang pertama yaitu pada bunga Rafflesia arnoldi, di mana dia mengeluarkan aroma yang busuk untuk mengundang lalat dalam membantu penyerbukan. Kemudian ada bunga mawar yang memiliki aroma harum sehingga mengundang kupu-kupu atau kumbang untuk membantu penyerbukan. Serta yang ketiga adalah bunga dandelion, di mana bunga dandelion ini jika terkena angin maka dia akan menyebar. Nah, anak-anak hebat, selain tumbuhan-tumbuhan tadi yang beradaptasi untuk berkembang biak, ada juga loh tumbuhan yang beradaptasi untuk melindungi diri. Yang pertama yaitu menggunakan duri. Coba kamu sebutkan, tumbuhan apa yang melindungi diri dengan duri? Ya, betul sekali. Tumbuhan mawar, kemudian ada rotan, dan yang ketiga adalah ada durian. Nah, ini adalah tumbuhan yang melindungi dirinya dengan berupa duri, sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsa dirinya. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan memiliki rambut yang halus atau disebut dengan glugut. Contohnya adalah pada tanaman bambu. Glugut yang halus ini jika terkena kulit maka akan terasa gatal. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan daun yang tajam. Contohnya pada daun tanaman nanas. Kemudian pada tepi daun lidah buaya. Dan pada tanaman kaktus juga daunnya tereduksi menjadi duri. Kemudian yang keempat adalah tumbuhan yang menghasilkan getah. Contohnya adalah pada tanaman karet, kemudian pada tanaman buah nangka. Pada saat kita akan membelah buah nangka dan kita makan, itu pasti akan ada getahnya yang berwarna putih. Nah, getah-getah ini tujuannya adalah untuk memperangkap hewan yang akan memangsanya. Kemudian yang kelima adalah tanaman yang melindungi dirinya dengan racun. Contohnya adalah pada bunga kecubung. Pada bunga kecubung ini, dia menghasilkan racun yang apabila mengenai mangsa itu akan menyebabkan pusing. Nah, anak-anak hebat, demikianlah penjelasan materi hari ini tentang penyesuaian diri terhadap tumbuhan. Nah, sekarang ayo bersama-sama kita belajar mengerjakan halaman 82 secara mandiri dan halaman 89 secara mandiri juga selama 20 menit. Mohon video dijeda dulu selama 20 menit. Pembahasan halaman 82. Yang pertama, lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Kaktus memiliki batang yang tebal berfungsi untuk menyimpan cadangan air. 1B, selain kaktus, tumbuhan yang termasuk xerophyte yaitu kurma, lidah buaya, dan adenium. 1C, enceng gondok merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Cara adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan enceng gondok adalah memiliki pangkal batang yang menggembung untuk memudahkan mengapung, serta memiliki akar yang lebat agar tidak terbalik. 1D, tumbuhan bakau memiliki akar napas yang berfungsi untuk memperoleh oksigen dari lingkungan. 1E, warna yang mencolok pada mahkota bunga mawar bertujuan untuk
menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Soal nomor 2. Sebuah tumbuhan memiliki beberapa ciri khusus berikut. Memiliki akar yang panjang, daunnya menyerupai duri, batangnya tebal dan berlapis lilin. Jelaskan jenis tumbuhan, habitat, serta tujuan adaptasi berdasarkan ciri-ciri tumbuhan tersebut. Jenis tumbuhan tersebut adalah kaktus. Habitatnya di lingkungan kering atau xerophyte. Tujuan adaptasi berdasarkan ciri tersebut adalah untuk mengurangi penguapan. Soal nomor 3. Kantong semar merupakan tumbuhan yang tumbuh di tanah yang miskin nutrisi. Apa bentuk adaptasi yang dilakukan tumbuhan tersebut? Jelaskan tujuan dari setiap bentuk adaptasi tumbuhan tersebut. Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh kantong semar adalah adaptasi fisiologi, yaitu dengan cara memperangkap serangga ke dalam cairan yang manis dan lengket. Untuk selanjutnya, serangga tersebut dicerna. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Pembahasan Ayo Berlatih halaman 89. Nomor 1. Lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. 1A. Contoh tumbuhan yang memiliki duri pada batang untuk melindungi diri adalah bunga mawar dan rotan. 1B. Duri pada tumbuhan kaktus berfungsi untuk. Duri pada kaktus sebenarnya adalah daun yang berubah menjadi duri. Hal ini berfungsi untuk mengurangi penguapan dan melindungi diri. 1C. Sebagai bentuk perlindungan diri dari pemangsa, tumbuhan bambu memiliki rambut halus atau gelugut pada batangnya. 1D. Peranan getah karet bagi tumbuhan karet adalah sebagai alat untuk melindungi diri. 1E. Bentuk perlindungan diri yang dimiliki oleh tumbuhan kecubung adalah memiliki racun yang dapat menyebabkan mual, muntah, dan rasa gelisah. Tuliskan alat perlindungan diri yang dimiliki oleh tumbuhan berikut. 2A. Salak. Batang dan buahnya memiliki duri yang tajam. 2B. Nangka. Buahnya memiliki getah yang sangat lengket, serta permukaan buahnya berduri. Anak-anak hebat, demikianlah kegiatan belajar kita pada hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga diri kalian serta beribadah tepat waktu. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang penyesuaian diri pada hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.